Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video ini kita akan belajar tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema kedua, manusia dan lingkungan. Pembelajaran keempat, kegiatan belajar kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan berdoa dulu ya. Oke, baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian kita lanjut nanti Pak Guru akan mengingatkan terus tentang protokol kesehatan. Lanjutnya kita akan belajar tentang kenampakan alam di Indonesia. Terus kita akan belajar tentang iklim di Indonesia, flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya tantangan belajar. Sudah siap? Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Selalu ingat ya, untuk menerapkan protokol kesehatan. Selalu ingat untuk 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Tetap menjaga iman, imun, dan aman ya. Oke, yuk kita langsung mulai belajar. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Coba perhatikan, dari keempat gambar ini, Pak Guru punya pertanyaan buat kalian semua nih. Ya, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar ya? Di sana ada kenampakan alam pegunungan. Di sini juga ada jalannya, jalan menuju ke pegunungan ya. Ya, selanjutnya ada sungai. Sungai yang aliran airnya cukup deras. Kemudian ada lagi, apa ini? Lautan? Bukan. Nampak seperti danau ya. Danau. Dan ada lagi bendungan. Kenampakan buatan apakah yang tampak pada gambar? Ya, oke. Yang pertama ditanyakan kenampakan alam. Yang kedua kenampakan buatan. Ya, dilihat ya. Dari sini ada yang alam, ada yang buatan. Semuanya kelihatannya seperti alam sekitar yang sangat luas. Namun, ada kenampakan-kenampakan ini yang dibuat oleh manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Misalnya memenuhi kebutuhan untuk jalan menuju pegunungan, dibuatlah jalan. Di sini kita lihat ya, terdapat kenampakan alam. Kenampakan buatan. Ini jalannya yang dibuat oleh manusia. Yang di sini apakah dibuat oleh manusia sungainya? Tidak. Berarti ini kenampakan alam. Satu kenampakan buatan, jalan. Yang kedua adalah kenampakan alam. Yang ketiga, danau ini tidak dibuat manusia ya. Berarti ini adalah kenampakan alam. Yang keempat adalah kenampakan apa nih? Bendungan. Yang bikin siapa? Apakah alam membuatnya dengan sendirinya? Tidak. Tentu manusia yang membuat bendungan ini. Ya, ini kenampakan buatan. Berarti kita bisa menjawab untuk nomor 3 dan nomor 4. Apakah kenampakan alam itu? Apakah kenampakan buatan itu? Berarti kenampakan alam tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk dan membuatnya. Begitupun yang buatan. Ada campur tangan manusia seperti jalanan, seperti bendungan ya. Kita lanjut. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam.
Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Allah telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua warga negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Nah, iklim itu apa sih, Pak Guru? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Itu rata-rata cuaca gitu. Terus cuaca apa tuh, Pak Guru? Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Ya. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali biasanya. Pertama, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, selain itu, di Indonesia tersebar flora dan fauna. Yang pertama, selanjutnya nih kita akan membahas persebaran flora di Indonesia. Flora itu apa sih, Pak? Ini bisa dilihat ya di gambar. Nah, ya, persebaran flora di Indonesia ada dua nih, ada Indo-Malayan sama Indo-Australian. Yang Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Barat ya, barat. Yaitu ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, sama Bali. Dan karakteristiknya flora Indo-Malayan ada 7. Pertama, jenis meranti-merantian. Ya, kayu-kayuan ya, pepohonan ya, itu flora, tumbuh-tumbuhan. Lanjut, karakteristik yang kedua di Indo-Malayan. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih, tidak terdapat. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian di Indo-Australian, ini meliputi kawasan Indonesia bagian timur. Nanti dibagi dua ya persebaran flora di Indonesia. Ada yang Indo-Malayan sebelah barat, Indo-Australian sebelah timur.
Itu dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian cuma tuh sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, terus tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Ya, agak sedikit terbalik ya untuk Indo-Malayan dengan Indo-Australian. Kayak pertama nih, jenis merantiannya yang banyak di Indo-Malayan, tapi di Indo-Australian itu sedikit meranti-merantiannya. Bukan berarti nggak ada, tapi sedikit. Dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat yuk, nih namanya peta persebaran fauna di Indonesia. Di Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya manusia atau tumbuh-tumbuhan yang hidup, tetapi juga banyak jenis hewan-hewan, fauna, gitu ya. Nah, menurut coraknya nih, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Ada fauna bagian barat, ini terus juga ada fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Bisa dilihat di gambar ya. Garis-garisnya tuh dipotong di sini nih, ada 3 bagian ya. Ada yang barat nih dari batasan Bali nih ya, Kalimantan. Terus bagian tengah nih Sulawesi dan kepulauan-kepulauan Sunda kecil di sini. Kemudian bagian timur udah ada Maluku, nih terus sampai Papua gitu kan. Ya. Nah, fauna Indonesia bagian barat biasa disebut tipe asiatis, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Lanjut ke bagian tengah. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Ini tipe peralihan, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua, serta nuri. Ya, lanjut ya. Fauna bagian timur, fauna Indonesia bagian timur. Tipe Australik mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Ya. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui. Misalnya, berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu,
menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, tantangan belajar kita hari ini. Ya, yang pertama, dengan mempelajari kenampakan alam dan iklim nih, menurut pendapat kamu, bagaimana perbuatan manusia dapat merubah iklim ya? Terus, bagaimana nih cara kita untuk meminimalisir perubahan iklim tersebut? Jawab di kolom komentar. Yang kedua nih, tantangan belajar hari ini. Dengan bahan yang ada di rumah kamu nih, seperti plastisin, stik es krim, kain flanel, ataupun kertas origami, silakan kamu yang ada di rumah kamu gitu buat minimal 3 bentuk hewan berdasarkan coraknya. Ya, 3 bentuk hewan berdasarkan coraknya. Buat sekreatif mungkin ya. Kemudian laporkan ke gurumu. Terima kasih telah belajar bersama-sama dalam video ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kamu yang luas. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.